Mazmur pasal yang 77 ayat ke-14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Mazmur 105 ayat yang kelima. Ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman, sahabat-sahabat saya di Smart People Church, dan juga teman-teman sahabat-sahabat saya. Kita kembali pada program kita yaitu Just Way. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan sehingga kita boleh kembali berjumpa dalam kasih dan kemurahan-Nya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah berbicara tentang hidup dalam kekudusan. Kita sudah tahu pernyataan Tuhan, kemenangan yang kita alami, keberadaan Tuhan bekerja dalam hidup kita, sehingga saya hari ini akan kembali menyampaikan tentang anugerahnya, perbuatannya, keajaibannya. Kita masih tidak terlepas dari yang namanya hasil daripada hidup kekudusan itu. Ternyata kita alami kekudusan itu, kita alami hidup kudus, menghidupi firman Tuhan. Tidak cukup di situ, kita mulai melihat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sesuatu yang tidak kita mengerti, pengalaman-pengalaman yang baru kita akan jumpai bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Gembala senior kita, Pastor Abraham Renpi, mempercayakan untuk kembali saya boleh menyampaikan firman Tuhan melalui Smart People Church. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita terus bersyukur karena beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang kita menghidupi firman Tuhan. Ternyata di dalamnya bukan hanya sekedar kita menghidupi, tapi kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan. Melalui dua bagian Mazmur ini, melalui dua pasal ayat yang kita lihat bahwa timbulnya keajaiban Tuhan itu dari kita menjaga hidup kudus, menjaga sikap hati. Kenapa kita melihat keajaiban Tuhan? Karena kita tidak mengerti sebelumnya. Kita melihat mujizatnya. Karena mujizatnya itu semata-mata bukan hanya sekedar janji belaka, bukan sekedar isapan jempol belaka kata Alkitab. Tapi kita melihat keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan bukan hanya berkisar di mujizat secara duniawi. Lah hati-hatilah, ini ada mujizat rohani, mujizat jasmani. Nah, mujizat jasmani itu menunjuk kepada sebuah dunia. Pandangan orang percaya Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, dia akan melihat ini mujizat juga. Mereka tahu juga itu mujizat. Tapi ini mujizat rohani. Mujizat rohani itu bukan hanya sekedar kita melihat, mengalami sukacita, ketenangan, kekayaan, kita mengalami kecukupan daripada Tuhan. Enggak, tapi ternyata kita bisa bertahan dalam segala keadaan. Itu salah satu mujizat juga, hati-hati. Jadi mujizat ini bukan kepada satu titik, tapi berbagai macam sudut sisi pandangan Tuhan, pandangan kita juga sama. Jadi mujizat itu bukan hanya sekedar orang bisu bicara, buta melihat, lumpuh berjalan, bukan itu saja. Tapi di dalam rohani kita, kita berjalan di dalam terang Tuhan, menurut ukurannya Tuhan, menurut terangnya Tuhan, bukan menurut terangnya manusia. Coba perhatikan antara lampu dengan matahari. Lampu itu kadang-kadang kalau lampu yang dibuat manusia bisa rusak, bisa putus, bisa hancur, bisa nggak terang lagi. Tapi kalau matahari, ada yang bisa lenyapkan matahari manusia? Enggak. Tapi ya Tuhan pasti lakukan itu. Nah itulah pemberian Tuhan. Jadi sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dengan akal sehat sebetulnya. Tetapi keajaiban itu perlu kita akses dalam hidup kita untuk kita mengerti rencana Tuhan. Jadi keajaiban itu bisa berlangsung, bisa menjadikan kita mengerti, karena itulah pemberian Tuhan.
Hati-hati. Yang bukan dari Tuhan juga bisa memberikan keajaiban. Sesaat tapi ya. Nah itu bedanya. Tapi kalau keajaiban Tuhan itu sampai kepada kekekalan. Kita bisa melihat, kita bisa mengalami. Itu sebabnya mari kita menjaga sikap hati kita sekali lagi. Ya. Kita mau alami Tuhan, tapi kita mesti jaga sikap hati kita sampai kita melihat, ya, perbuatan Tuhan itu ajaib. Ya, saya masih kembali kepada Mazmur ya. Kita lihat pada pasal 139 ayat 14, Mazmur 139 ayat 14. Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, ternyata kita sambut keajaiban Tuhan itu. Kita sadar bahwa ketika kita ada di dalamnya, kita menjaga kekudusan kita tadi. Kita mengerti bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Dan itulah keajaiban yang kita boleh alami. Efesus 2 ayat 10 itu menjelaskan karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Dan jangan lupa kita harus hidup di dalamnya. Itu bentuk kesadaran kita. Jadi keajaiban itu berlangsung di dalam hidup kita. Keajaiban itu terjadi di dalam hidup kita. Karena prosesnya itu berjalan terus. Kita melihat gambaran itu keajaiban yang murni dari Tuhan. Keluaran 34, Keluaran pada pasal 34, kita lihat pada ayatnya yang ke-10. Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-10. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Nah, perhatikan. Keajaiban yang tidak akan pernah terjadi yang Tuhan buat. Artinya sesuatu yang Tuhan buat itu melampaui batas pikiran kita. Ini bukan yang biasa, tapi yang dahsyat. Yang luar biasa. Nah, itulah rahasianya Tuhan. Perbuatan yang tidak bisa dipikir secara akal sehat. Itulah keajaiban Tuhan. Jadi jangan kita berpikir kita mengakses keajaiban Tuhan itu menurut pikiran akal kita, tidak. Itu bukan keajaiban namanya. Hati-hati kita memperhatikan ini. Keajaiban yang Tuhan buat itu sesuatu yang tidak dapat kita pikirkan. Makanya Alkitab bilang apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, yang sekalipun tidak pernah timbul di dalam hati manusia, Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya dan yang mengasihi Dia. Ini penyediaan Tuhan bukan sekedar hanya berbicara tentang jasmani, kehidupan, enggak. Tapi sesuatu yang belum pernah kita alami, itu kita alami bersama dengan Tuhan. Nah, itulah keajaiban Tuhan itu. Sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan, sesuatu yang tidak dapat kita pikirkan, tapi kita mampu lewati itu semua dan kita alami. Keajaiban Tuhan itu sesuatu yang tak terkatakan.
Sesuatu yang tidak dapat digambarkan dengan apapun, itulah namanya Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita hidup hari ini dengan berbagai macam kondisi perjalanan hidup kita, sadarilah itulah cara Tuhan untuk tolong kita. Tuhan yang Maha Tahu cara untuk menolong hidupku. Tuhan yang Maha Mengerti. Tuhan mengerti segala apapun dalam kehidupan kita. Maka itulah saudara dikasih Tuhan. Kita harus berjalan di dalam rencananya, di dalam firman-Nya. Sehingga kita lihat ini hasilnya. Kita lihat ini kuasanya, kita alami. Bahwa keajaiban-keajaiban yang besar yang Tuhan nyatakan. Jadi mari kita terus senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita. Ya, kita nggak ada lagi ada sakit hati, ada kekecewaan, ada ketakutan, ada kegelisahan. Karena di awal pun kita sudah tahu. Kenapa saya katakan kita sudah tahu? Kita sudah dibekali dengan perisai, kita sudah dibekali dengan kekuatan, bahkan kita mengalami hidup di dalam kekudusan. Bukankah tidak kita kembali menerima sesuatu yang ajaib yang dari Tuhan? Nah ini, kita akan lihat itu. Kita akan alami itu. Makanya saudara tidak akan mengerti kalau saudara hanya mendengar sekarangnya hari ini aja. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan beberapa bagian-bagian tertentu. Ya, kalau saya boleh ingat, beberapa waktu yang lalu saya sudah bicara dari diawali dengan hidup bersama Tuhan itu diawali dengan perisai iman. Perisai itu dari iman. Iman itu adalah kekuatan. Kekuatan itu hidup. Cara kita menghidupi, kita menjaga kekudusan. Nah sekarang kita melihat keajaiban Tuhan, salah satunya. Jadi ketika kita menjaga kekudusan, ketika kita hidup dalam kekudusan, kita mulai lihat ini keajaiban yang Tuhan buat. Nah ketika kita menerima keajaiban Tuhan, kita akan melihat terang Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Nah ada keajaiban, ada terang Tuhan bekerja. Sehingga semua dibukakan Tuhan. Pengertian, rahasia. Lalu kita melangkah lagi kepada kebenaran. Kita bertahan. Nanti ada bagian-bagian itu yang kita dengar. Baik melalui gembala senior kita akan mendengar, kita akan alami pengajaran demi pengajaran. Sehingga firman Tuhan ini masuk dalam hidup kita. Kita akses dalam diri kita. Ya, tidak sia-sia kita menjadi anak Tuhan. Tidak sia-sia kita menjaga kesetiaan kita. Tidak sia-sia kita bertahan dalam situasi apapun. Karena kita akan akses yang namanya keajaiban. Ya. Kita akses hidup dalam rencana Tuhan. 1 Tawarik kita lihat pada pasalnya yang ke-16 ayat 9. 1 Tawarik 16 ayat 9. 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ternyata keajaiban ini juga mesti kita jaga dengan apa? Menyembah Tuhan. Dengan apa? Bernyanyi, memuji Tuhan. Jadi pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan itu adalah akses untuk kita berjumpa dengan Tuhan, untuk kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Jadi banyak hal kita menjaga hidup di dalam kekudusan itu tadi
di beberapa waktu yang lalu kita hidup kudus, hidup benar, berkenan kepada Tuhan, dan menjaga dengan apa lagi? Pujian kita, penyembahan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Menyembahmu apa? Seumur hidupku. Enggak, bukan menyembahmu ketika perlu, enggak. Tapi keberadaan kita menjadi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bisa kuat, saya bisa alami kemenangan, keajaiban, pertolongan Tuhan. Itu melalui pujian penyembahan saya kepada Tuhan. Saya paling senang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dimanapun saya berada. Mungkin saya di mobil, mungkin saya di mana, saya sering dengar pujian, penyembahan saya kepada Tuhan. Dan disitulah yang membawa saya bisa setia, bisa kuat, bisa bertahan, bisa menjaga kekudusan. Bahkan saya jumpa yang namanya keajaiban. Keajaiban itu diakses dengan nyanyian kita kepada Tuhan. Dengan kata-kata, dengan kekuatan, dengan firman Allah yang selalu ingat dalam hidup kita. Makanya sekali lagi, tidak bisa tidak kita mesti akses firman Tuhan setiap hari. Kita baca Alkitab, baca firman, rasakan urapan Tuhan melalui firman Tuhan itu. Tidak bisa tidak. Kita memuji Tuhan sehingga ada hubungan kita dengan Tuhan. Nah disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Kita bisa mengakses keajaiban Tuhan itu. Dan kita bisa alami hidup bersama dengan Tuhan. Di akhir pelajaran kita ini nanti saya akan berbicara tentang berjalan bersama Tuhan. Nah ini kita akan melihat keajaiban Tuhan yang Tuhan lakukan. Kenapa? Upah daripada kita menjaga kesetiaan kita, menjaga hidup kita dalam Tuhan, bahkan kita mau hidup kudus. Kita mau tinggalkan kedagingan, tidak serupa dengan dunia ini, kita akan berubah, diperbarui oleh firman Tuhan. Sehingga sepantasnya lah kita terima keajaiban Tuhan. Sepantasnya lah kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita bisa bicara begini, tetapi untuk jalan ke sana tidak mudah memang. Itu sebabnya bagaimana kita punya kerinduan, bagaimana kita punya pernyataan sikap hidup kita. Nah tergantung kita lagi. Tidak akan sampai kita jumpa keajaiban seluruhnya kalau kita tidak berjuang dari awalnya. Hati-hati saudara, urusan mendengar itu adalah hal yang gak gampang juga. Kadang-kadang orang mendengar, terlalu mendengar, terus mendengar, akhir-akhirnya gak kedengaran. Nah ini bahaya. Makanya ketika kita mendengar bukan cukup mendengar, responi salah satunya firman Tuhan ini. Karena setiap firman Tuhan datang itu tidak sia-sia, sekali lagi saya katakan. Itu akan menjadi iman. Terus bertambah, terus bertumbuh, terus berakar, bertunas, berbuah. Bahkan ya kita lihat ini tadi, keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Roma pasal 10 ayat 8 kita perhatikan. Roma pasal 10 ayat 8. Roma pasal yang 10 ayat ke-8. Tetapi apakah katanya, ini firman Tuhan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah itu kan pernyataan Rasul Paulus. Bahwa kita tidak akan bisa pisahkan itu. Firman Tuhan itu dekat di dalam mulut kita, bahkan di dalam hati. Jadi kita bisa mengalami keajaiban Tuhan karena kita sudah tahu rentetannya. Sehingga kita bisa berkata, oh ya ternyata begini ya perjalanan hidup saya.
saya akan lihat keajaiban Tuhan ini. Saya akan alami firman Tuhan dalam hidup saya. Karena perjalanan hidup saya ini bersama Tuhan. Mulai dari kita nggak ngerti apa-apa, nggak paham, nggak tahu. Sampai kita tahu. Kita seperti bayi. Gimana sih bayi? Bayi rohani, begitu juga. Kita semakin mau didewasakan. Ketika kita dewasa, kita tetap terus mau bertumbuh. Ada orang yang sudah dewasa, waduh sudah gak mau lagi. Mulai dia mengalami kecapean, mulai dia mengalami kebosanan, kejenuhan. Berada di titik jenuh lagi bahkan. Ya titik jenuh itu kalau dia tetap bergumul, berjuang, maka dia bisa lewat itu titik jenuhnya. Tapi kalau enggak, dia bisa tinggalkan Tuhan. Ini kan berbahayanya di situ. Jadi Tuhan bisa melakukan anugerahnya, keajaibannya, ada dasarnya. Makanya hati-hati, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang baru mengenal Tuhan. Engkau bisa melayani Tuhan ketika engkau tahu kemana engkau melangkah, kemana engkau dipanggil, dipilih dan ditetapkan. Kalau enggak jangan coba-coba. Karena ternyata ketika kita pikirkan hidup ini tidak segampang mesti seperti pikiran kita. Dan disitulah perjuangan iman kita. Kita berjuang, kita melangkah, kita berjalan. Semuanya ada dalam ketetapan Tuhan, dalam keteraturan Tuhan. Kalau enggak kita ini ngawur karena enggak dibimbing Tuhan, tidak dituntun. Makanya kita punya mentor, kita punya gembala senior, kita punya orang-orang yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Karena apa? Karena itu penting untuk kita melihat kebesaran Tuhan, untuk kita melihat keajaiban Tuhan itu. Maka kita akan melihat kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yesaya 9 ayatnya yang ke-6. Yesaya 9 ayat 6, nanti kita mundur pada ayatnya yang ke-1. Yesaya pasal yang 9 ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi kita melihat bagaimana kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan itu. Nah, ternyata keajaiban Tuhan seiring dengan itu kita mulai mengerti kebenaran. Kita mulai dibenarkan dari setiap kesalahan kita. Sebesar apa pengakuan kita kepada Tuhan, sebesar itu juga pengampunan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sebesar apa kepercayaan kita dengan Tuhan, sebesar itu juga keajaiban yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Catat baik-baik. Bagaimana hidup kita? Dipertanyakan di dalam apa yang Tuhan mau buat. Kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Tapi begitu juga kita akan melihat rencana Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah kita berpikir keajaiban-keajaiban itu bisa kita akses segampang mungkin. Tidak. Tapi karena kita sudah melakukan banyak perjuangan. Saya khawatir sekali yang instan-instan itu. Begitu juga iman jadi instan. Aduh, gak berani saya. Ngomong soal ini pun saya gak berani sebenarnya. Makanya mari kita koreksi diri. Siapakah aku ini Tuhan? Ini kan kita koreksi diri. Jadi biji matamu sampai dipercaya oleh Tuhan. Kita koreksi hati kita, koreksi pikiran kita, koreksi keberadaan kita. Makanya diawali oleh perisai iman.
oleh pemberitaan firman Tuhan. Bahkan sampai kita juga ikut memberitakan firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Kita akan melihat bagaimana anugerah Tuhan berlaku dalam hidup kita. Sampai kita melihat keajaiban yang Tuhan nyatakan. Bahkan saking firman Tuhan yang tak terkatakan. Ajaib yang Tuhan buat. Ajaib yang apa yang Tuhan buat. Tidak bisa dipikirkan secara manusia. Itu akan terjadi. Dan kita akan dibukakan mata rohani kita. Itulah terang daripada Tuhan. Itulah firman Tuhan. Itulah firman Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mampu menjadi mampu. Yang tidak sanggup kita lakukan, kita mampu melakukannya. Salah satunya firman Tuhan katakan justru dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Karena segala sesuatunya kita kembalikan. Segala hormat, kemuliaan, sukacita, semua ini milik Tuhan. Kita hanya sebuah speaker yang mau. Tidak ada apa-apanya kita ini. Tidak ada hebatnya kita. Kembali kemarin beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan. Siapakah kita ini yang begitu Tuhan perhatikan. Sehingga kita mampu melihat keajaiban. Kita melihat kuasa Tuhan, kemurahannya. Jangan sampai kita berpikir segala sesuatu yang terjadi, kita rasa bahwa itu dari kita, tidak bisa. Semua yang kita alami, semua yang terjadi, semua itu adalah karena kemurahan, karena semata-mata keajaiban Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, siapakah kita ini? Terus saya pertegas lagi, siapa Anda, siapa saya, siapa Tuhan. Nah ini yang perlu. Sehingga kita bisa menghargai sesama, kita bisa menghormati, kita bisa memposisikan diri kita. Aduh Bapak Ibu, kalau kita ngawur, kita nggak diterima siapapun. Kita tidak menempatkan diri kita di mana. Kita tidak tahu lagi siapa gembala senior kita, siapa gembala kita. Pokoknya yang penting lakukan aja. Nggak bisa. Semua itu sudah ada bagiannya. Dan itu harus, mau tidak mau. Kita harus tunduk otoritas. Bagaimana kita tunduk akan Tuhan sementara waktu kita tidak tunduk dengan pemimpin dunia kita. Pimpinan yang di dunia maksudnya. Nggak ada pertumbuhan. Jangan mimpi saudara melihat keajaiban Tuhan sementara hidup kita ini ngawur. Hidup kita ini asal-asalan. Tidak mau diatur. Tidak mau dididik. Tidak mau diarahkan. Tunggu dulu kita ngomong keajaiban Tuhan sebentar. Sementara kita nggak mau alami proses. Makanya saya ulangi, maaf sekalipun berulang-ulang. Ini boleh saya ulang. Jangan kita menjadikan serba instan. Karena yang instan-instan ini akan bobrok nantinya. Hati-hati. Semua instan-instan ini mengandung kimia yang tinggi. Sehingga kimia ini yang merusak hidup kita. Kita mesti berjalan dalam kekuatan Tuhan. Dalam terangnya Tuhan. Sehingga kita lihat anugerah Tuhan dilakukan dalam hidup kita. Di awal saya itu banyak hal yang saya sudah sampaikan. Kita akan menyadari karena siapa kita ini.
kita ini adalah tanah liat. Ya. Kalau sudah kembali, tinggal nama. Makanya bagaimana kita supaya kita kembali tetap kekal. Hidup kita tetap hidup. Loh, kok hidup tetap hidup gimana? Hidup di surga dan hidup di bumi dan di surga. Alkitab bilang apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itulah keberadaan kita. Itu tetap terjadi, keajaiban tetap terjadi, mujizat tetap terjadi, kemenangan sukacita terus kita alami. Kalau kita juga terus melakukan hidup benar, berjalan dalam rencananya, berjalan dalam kehendaknya, berjalan di dalam ketetapannya. Sekali lagi, jangan harap ketika kita hidup ngawur, hidup gak karuan, kita mau dipakai Tuhan, kita melihat keajaiban Tuhan, jangan harap. Justru yang bukan dari Tuhan yang kita lihat. Dan kita merasa bahwa itu dari Tuhan. Hati-hati. Tuhan mau menjadikan diri kita ini berharga, tapi karena kehidupan kita tidak menghargai sesama, tidak menghormati orang tua, pemberontak, nggak ketemu. Jangan kita mikir keajaiban Tuhan. Keajaiban yang Tuhan lakukan ketika kita menjaga sikap hati kita, ketika kita menjaga kekudusan kita, sehingga terus ada keberkenanan Tuhan dalam hidup ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kita sudah tahu. Tiada seperti Engkau. Karena kita lihat kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan. Dari mana kita melihat? Dari mata rohani kita. Bagaimana kita memiliki mata iman, mata rohani? Karena kita sudah berdasarkan perisai iman. Kita sudah berdasarkan kekuatan. Kita sudah memiliki dasar kekudusan. Sehingga kita melihat keajaiban Tuhan itu berlaku. Berarti kita dalam tuntunan. Ya begitu. Karena kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Kita ikut tuntunan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita harus dimentor oleh Tuhan. Melalui apa? Ada banyak Tuhan-Tuhan yang Tuhan pakai di dalam dunia ini. Maksudnya orang-orang rohani. Orang-orang rohaniawan. Hamba-hamba Tuhan yang bisa kita bekerja sama. Yang bisa kita sama-sama. Yang kita bisa curhat. Yang bisa kita saling share, saling berbagi, saling mau dikoreksi. Kadang-kadang kalau orang sudah merasa hebat, wow sudah dia tinggal ini, apalah. Terlalu rumit. Saya tahu panggilan saya. Nah ini sudah mulai. Nanti dia udah mulai, waduh saya gagal, kenapa ya? Sudah tahu bahwa kita berjalan ini belum selesai kok. Perjalanan iman kita belum selesai. Kita sudah tinggalkan orang-orang yang membina kita, memperhatikan kita. Bahaya Bapak Ibu, karena itu Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah kirimkan, tapi kita sendiri mengakses yang menjadikan cuma keinginan kita aja. Tapi kita tidak mau dikoreksi. Nah ini akan iman yang kerdil, bertumbuhnya ngaur-ngauran. Tadi beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara tentang buah yang membawa kekudusan, ternyata enggak. Buahnya sebelahnya matang, sebelahnya busuk. Atau sebelahnya masih mentah, sebelahnya sudah busuk. Nah itu bukan buah kekudusan lagi. Lalu apa yang kita lihat? Enggak ada. Jangan salah.
Kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib, tentukan hidup kita sehingga kita melihat anugerah Tuhan dinyatakan. Hanya satu bagian kita lihat prakteknya. Yang pertama kita lihat di Matius 10 ayat 41, 42. Matius pasal 10 ayat 41 dan ayat 42. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Nah kan, begitu tatanannya. Jadi rupanya hidup kita ini harus ada tatanannya. Makanya ada tata tertibnya, ada aturan-aturannya. Tuhan sudah buat itu aturannya. Tapi kadang-kadang kita berjalan tidak sesuai dengan aturannya. Yang sekiranya rumit-rumit kita lewati aja. Ambil jalan pintas. Dah, saya sudah tahu di bagian ini, udah saya tinggal aja. Saya ambil jalan pintas. Akhirnya apa? Persoalan kita juga pintas. Tidak sedikit anak Tuhan bunuh diri. Tidak sedikit anak Tuhan yang kecewa. Karena apa? Semuanya serba instan, serba pintas. Itu masalahnya. Aduh, bobrok sekali Bapak Ibu ya. Jangan salah. Karena kita tidak didasari, kita tidak diberikan pondasi yang kuat, yang kokoh. Seperti beberapa waktu yang lalu itu, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Itu enggak ke situ kita. Tapi langsung ketemu yang spektakuler. Nah, ini bahayanya. Ya. Ini yang bahayanya. Kita senang daging. Firman Tuhan yang, ya maaf bukan firman Tuhan. Hal-hal yang menyenangkan hati. Contohnya apa? Dugem. Nah ini anak muda. Contohnya apa? Oh sepertinya benar ini, sepertinya. Ini cuma sepertinya loh. Oh ini kelihatannya benar, baru kelihatan. Enggak ada pengalaman di situ. Bagaimana kita bisa lihat keajaiban Tuhan? Makanya kita harus terimpartasi. Kita harus dibangun karakter kita, dibangun iman kita, dibangun pondasi hidup kita. Makanya saya bangun mulai dari nol. Dari apa? Perisai iman. Melangkah lagi. Dari perisai iman, kekuatan iman. Melangkah lagi dari kekuatan, kekudusan. Melangkah dari kekudusan. Terus kita berjalan, terus. Sampai kita melihat keajaiban. Jadi ini langkah kita. Belum pengajaran-pengajaran yang lain yang memang kita butuhkan untuk memperlengkapi. Untuk supaya kita melihat pekerjaan Tuhan, perkenanan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita semakin hari membawa kehidupan Tuhan bekerja dalam hidup kita. 1 Petrus kita lihat pada pasalnya yang kedua. Kita lihat kembali pada ayat 9. Ayat 2, pasal 2 maaf ayat 9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kembali kepada ajaib ya, tetap ada ajaibnya di situ. Jadi kita melihat, dibuktikan bahwa kita disahkan menjadi miliknya Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Diterangi oleh Tuhan.
dan kita melihat kembali keajaiban dari Tuhan. Itu satu perjuangan. Bagaimana kehidupan kita boleh berjalan. Kita kuat tetap karena sudah ada dalam pemeliharaan, penjagaan, perlindungan daripada Tuhan. Kita sudah mulai dipisahkan dari hal-hal yang dunia menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Kesimpulannya kita perhatikan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Iya, kita lihat terus keajaiban Tuhan ketika kita tetap berjuang. Ketika kita tetap bersekutu, bukan sekadar persekutuan secara pertemuan di dalam ibadah kita, tapi persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi. Bangun terus hubunganmu. Bukan dibangun diperlihatkan seperti orang perisi, maaf, diperlihatkan, tapi ternyata keseharianmu di rumahmu kau tidak menghidupi firman Tuhan. Tapi yang kau bangun itu di dalam rumah tanggamu, di perjalananmu, di usaha pekerjaanmu, engkau bangun hidup hubunganmu dengan Tuhan. Utamakan Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Di semua utamakan Tuhan dalam hidupmu. Niscaya engkau pasti melihat keajaiban daripada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, teman-teman Smart People Church, mari kita semakin hari rindukan keajaiban Tuhan bekerja dalam hidupmu. Saya berdoa buat kita semua. Bapa di surga, hamba sudah berhenti berbicara. Biarlah keajaiban Tuhan, Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang membawa hidup kami untuk mengerti rencanamu, untuk mengerti kehendakmu. Sehingga kami boleh melihat pekerjaanmu yang besar, yang tidak dapat terpikirkan dalam pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga, materaikan firman-Mu bagi kami. Bawa kami untuk kami mengerti jalanmu, mengerti kehendakmu, bahkan melihat keajaibanmu. Bersyukur buat kemurahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kita tetap kuat, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.